Lu harus berhenti jadi orang so asik kalau lu mau dihargai. Kedengarannya emang nyakitin, tapi ada pil pahit yang harus lu telan. Makin keras lu berusaha buat disukain, makin kelihatan murah harga diri lu di mata orang lain. Sementara, ada tipe orang lain yang gak ngapa-ngapain, gak ribut, gak caper, tapi justru orang-orang dengan sukarela angkat topi setinggi-tingginya. Bukan karena dia galak, bukan karena dia misterius, tapi karena ada satu sinyal psikologis yang kebaca jelas sama otak orang lain. Nah, di video ini gue bakal bedah kenapa orang yang tenang sering dianggap lebih mahal dan karismatik di mata orang lain. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa ketenangan sering langsung dibaca sebagai status? Dalam psikologi sosial, ada satu sinyal yang selalu kebaca kuat bahkan sebelum orang dengar lu ngomong. Yaitu cara lu bereaksi. Orang yang gampang kepancing, gampang defensif, atau buru-buru pengen ngebuktiin diri, tanpa sadar lagi ngirim pesan kalau mereka lagi kepepet. Kepepet sama ego, kepepet sama emosi, kepepet sama rasa takut direndahin. Dan itu bisa kebaca sama orang lain. Gua kasih contoh simple waktu orang lagi kenalan atau ngenalin diri. Tipe pertama, awal kenalan udah langsung oversharing. Sibuk pamer jabatan, pencapaian, atau siapa aja orang hebat yang udah dia kenal. Sedangkan ada tipe yang kedua, dia cuma nyebutin nama dan apa yang dia lakuin secara garis besar. Dia nggak butuh lu tahu seberapa hebat dia sekarang, justru lebih banyak nanya tentang lu, dengerin lu, dan ngerespon seperlunya. Sebelum gue jelasin, jujur aja di kepala lu, mana yang kelihatan lebih mahal secara value? Tipe pertama yang sibuk pamer itu sebenarnya lagi buru-buru bereaksi karena egonya ngerasa terancam. Dia ngerasa kalau dia nggak kelihatan wah, muka dia mau ditaruh mana. Sebaliknya, tipe yang kedua dia lebih bisa nahan reaksi. Dia nggak langsung loncat buat ngebuktiin siapa dirinya. Dia milih buat baca situasi dulu supaya tindakannya bisa menyesuaikan keadaan lawan bicaranya. Bukan cuma sekedar nurutin emosi sesaat. Di level sosial, orang yang bisa nahan reaksi hampir selalu dibaca sebagai orang yang punya posisi lebih aman. Jadi, inti dari poin pertama ini simple. Rahasia karakter yang mahal dari orang yang tenang itu ada di kontrol dirinya. Mereka bisa nunda reaksi, ngebaca situasi, ngatur emosinya dulu sebelum akhirnya ngambil tindakan. Yang lebih keren, orang yang tenang bukan cuma bisa megang kendali atas dirinya sendiri, tapi karena apa yang bakal kita bahas di poin selanjutnya. Sekarang kita masuk ke efek yang lebih halus tapi jauh lebih kuat. Kenapa orang tenang itu bikin orang lain ngerasa aman? Jawabannya simpel banget. Karena emosi itu menular. Lu mungkin pernah ngerasain satu ruangan mendadak mendung gara-gara ada satu orang bawa emosi negatif. Dalam psikologi, ini disebut emotional contagion atau gampangnya emosi yang lu bawa bakal nempel ke orang lain. Bayangin gini, ada kebakaran di dalam gedung, satu orang dengan kepanikan bakal bikin efek domino ke yang lain. Yang terjadi, suasana bakal chaos, orang-orang bakal teriak terus lari berhamburan. Tapi bakal beda cerita kalau ada satu orang yang tenang. Dia bakal ngasih arahan buat keluar dari kepanikan dan situasi itu. Akhirnya orang lain ngerasa aman dan ikutan tenang. Sistem saraf manusia itu nggak mandiri, dia butuh contekan dari orang lain buat nentuin mode bertahan hidup. Pas lu tetap tenang, lu lagi ngasih jawaban buat kepanikan mereka. Tanpa sadar, otak mereka bakal nurunin alarm, jantungnya nggak lagi balapan, dan otot mereka bakal rileks. Di situ lu udah jadi obat penenang buat orang lain. Makanya orang tenang itu gampang bikin nyaman bahkan waktu situasinya berat. Sederhananya gini, waktu lu tenang, lu nggak nambahin beban emosi ke orang lain. Lu justru bikin ruang buat mereka ngerasa aman. Dari rasa aman itu muncul satu rahasia besar yang perlu lu tahu. Ketenangan itu sebenarnya adalah bentuk dari kejelasan. Orang yang tenang punya satu ciri yang kuat. Mereka itu jelas. Dalam psikologi, jelas itu berarti pesan lu nggak nyampur sama noise atau sampah emosional. Nah, orang yang nggak tenang pas ngomong isinya kayak gado-gado. Pesan utamanya tetap ada, tapi dibungkus sama rasa takut, rasa pengen pamer, atau rasa nggak enak hati. Akhirnya, maksud aslinya ketutup sama drama yang mereka bawa. Beda sama orang yang tenang. Jelas itu buat mereka punya 3 ciri. Yang pertama, mereka nggak butuh pidato 5 menit cuma buat ngomong, gua nggak mau.
Jadi langsung ngomong ke intinya tanpa ngerasa berdosa. Yang kedua, mereka nggak pakai pasif agresif atau kode-kodean. Jadi orang lain nggak capek nebak. Apa yang diomongin, ya itu yang dimaksud. Yang terakhir, mereka bisa ngomong hal paling sensitif atau kritik paling pedes dengan nada yang datar tapi tegas. Jadi lu nggak bakal nemu kejutan emosional di tengah kalimat mereka. Kenapa dengan jadi jelas orang bisa jadi nyaman? Karena otak manusia itu sebenarnya males. Otak kita benci kerja keras buat nerjemahin maksud orang yang bertele-tele. Pas lu ngomong dengan jelas, lu lagi ngasih hadiah berupa kemudahan buat otak mereka. Itulah kenapa orang yang tenang dianggap lebih mateng karena mereka udah selesai sama emosinya sendiri. Makanya yang keluar dari mulutnya cuma tinggal esensi aja. Pas lu ngomong dengan jelas dan gak ambigu, orang mulai percaya sama apa yang lu ucapin. Tapi ada satu level lagi yang bikin ketenangan berubah jadi daya tarik mematikan. Kita menyebutnya karisma. Satu hal yang perlu lu tahu, kenapa orang yang tenang itu punya aura karismatik? Karena volume suaranya lebih rendah daripada volume keberadaannya. Banyak orang gagal karismatik karena mereka terlalu caper. Pengen dianggap asik, pengen dianggap pinter, atau pengen dapat pengakuan. Masalahnya, rasa kecaperan ini nggak bisa disembunyiin. Orang lain bisa nyium bau desperate itu dari jarak jauh. Contoh, pas ada orang acting so bijak di depan banyak orang, tapi matanya warawiri nyari perhatian lewat kata-kata so bijaknya itu, orang lain udah bisa ngendus kalau dia lagi caper dan pengen dianggap pinter lewat kutipan ala filsuf yang mereka sendiri nggak jalanin. Beda sama orang yang tenang, karismanya muncul justru karena mereka nggak perlu dapat pengakuan. Apa yang mereka omongin sinkron sama apa yang mereka lakuin. Mereka nggak perlu lagi acting karena mereka udah selesai sama dirinya sendiri. Makanya validasi itu akhirnya datang secara alami. Bukan karena mereka minta, tapi karena orang lain ngerasa kalau mereka memang layak dapetin itu. Orang yang tenang nggak mau capek-capek ngebuktiin kalau diri mereka penting. Karena menurut mereka respon yang tepat jauh lebih bernilai daripada sekedar nyari atensi kosong. Jadi kenapa orang lain bisa tertarik sama mereka yang tenang? Jawabannya bukan karena mereka sempurna. Tapi karena mereka punya kontrol diri, mereka bikin orang lain ngerasa aman, mereka jelas dalam bersikap. Dan yang paling penting, mereka konsisten antara apa yang ada di dalam dan di luar. Yang perlu lu inget, tenang itu bukan topeng tapi kondisi. Berhenti sibuk ngebangun image dan mulai sibuk ngebangun karakter. Karena ketenangan yang asli nggak perlu lu jelasin lewat kata-kata, semua orang bakal bisa ngerasain sendiri kualitasnya.